Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Arif di Sanet Podcast episode 28. Dan kali ini saya biasanya mengundang satu orang, tapi kali ini di Ramadan ini kita mengundang semua unsur dari social planner ya. Tentunya ini ada 5 orang hebat. Dan saya undang satu persatu. Ada Bapak Yesaya Simanjuntak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dan Pak Cahyo Hendroat Moko, ini sahabat saya, guru saya dari unsur pengusaha HIPI ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Dan ada Pak Arif Mulyawan, namanya sama Om. Ya, tapi jenglotnya kayaknya bagus dengan Mas Arif begitu ya. Apa kabar? Sapa dari Sanet Podcast. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada guru saya juga, ada Pak Bambang. Apa kabar Mas? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, waduh seger ya hari ini ya. Insya Allah. Iya. Yang cewek nggak usah disapa aja gitu. Iya. Penting satu-satunya. Cuekin aja ya. Dan saya juga di antara kita juga ada yang wanita paling cantik di antara kita. Wah, ada dari unsur media ya, dari Ibu Khairunisa. Dari media mana Mbak? Dari Radio Harmoni. Radio Harmoni. Oh, yang sering selalu dangdutan itu ya? Enggak. Oh, bukan ya. Oh, salah. Belum pernah dari pertama Oh, belum ya. pernah ada Baik. dangdutan. Baik sahabat Sanet ya, di pagi hari ini ya kita rencana tuh dari pagi, cuma ya malum lah Ramadan itu penuh dengan banyak ngantuk gitu ya. Di satu program kali ini kita akan bahas tentang di hari kesiapsiagaan nasional ya. Betul ya Mas ya? Kesiapan bencana. Nah, saya nanti dibantu hostnya sama Mas Bambang nih ya. Ini ada unsur-unsur dari ASN, dari unsur pengusaha, akademisi, masyarakat dan media. Ini apa yang akan direncanakan? Ini saya minta ke Pak Bambang dulu nih menjadi prolog awal ini untuk acara ini ya. Silakan. Terima kasih. Hari kesiapsiagaan bencana itu tepatnya jatuh tanggal 26 April. 26 April. Ini sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ya. Tanggal diundangkan penanggulangan bencana. Iya. Kemudian kita rutin se-Indonesia setiap tahun mengadakan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Tentang kesiapsiagaan bencana, mau nggak mau kita juga harus ngerti bencana itu apa, kemudian siapa yang paling bertanggung jawab. Semua masyarakat ikut bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah saja. Ya. Sehingga ada istilah di penanggulangan bencana itu, ada istilah pentahelix atau unsur pentahelix. Oh, ada juga ya, belum bukan pariwisata aja ya. Iya. Tapi siapa juga ada pentahelix juga ya. Itu Ya. 5 unsur dari pemerintah sendiri, kemudian dari perguruan tinggi, Ya. kemudian dari masyarakat, kemudian dari media, dan yang tidak ketinggalan dari pengusaha. Pengusaha. Karena yang banyak Dari situ ya. pengusaha. Pentahelixnya emang awalnya dari situ ya. Ya. Oh, Mas saya siap-siap ini kan gitu. CSR-nya ini ya untuk tidak hanya untuk pada saat tanggap bencana, ada bencana datang kemudian bantu-bantu, Ya. tidak cukup itu. Tapi pra bencana pun Harus kita dipersiapkan. berkewajiban mendidik relawan untuk terampil. Baik itu SAR, baik itu medis, baik itu logistik dan sebagainya. Oke. Sebelum kita nyambung lagi, ini beliau ini luar biasa sekali. Ini kita dari ujung ke ujung nih sama MDMC ya, MDMC Banten. Kami selalu sinergi, Sanet Podcast, dan luar biasa nih bahwa ini guru saya nih di social planner ini. Baik, nanti sebelum nyampe ini tadi kan nunjuk ke pengusaha gitu ya. Iya. Berarti harus nyiapin segala macam dari pengusaha CSR. Iya. Pak Cahyo gimana nih? Kayaknya hari ini ditodong langsung nih kayaknya nih ya. Ya silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang bencana itu kan suatu yang tidak ada proposalnya. Iya ya. Makanya memang di perusahaan juga tidak ada kemudian proposal maju untuk apa? Ini buat bencana nanti gitu kan ya gitu. Makanya memang itu adalah memang harus ada satu alokasi dana Ya. yang saya kira memang harus dihimpun, dan memang kemudian lembaga-lembaga penghimpun tadi yang mungkin lebih proaktif untuk mengalokasikan atau mendistribusikannya pada kondisi yang tepat. Jadi saya kira setiap perusahaan tuh mempunyai budget untuk ya mungkin bisa disebut CSR atau mungkin yang lain bisa disebut sebagai alokasi untuk dana ya Sosial. dana sosial lah. Iya. Dana sosial dulu. Inilah kemudian yang memang tidak ada program dari perusahaan untuk sifatnya itu karitatif semata, tapi yang lainnya mungkin juga memang harus dengan lembaga-lembaga ini, lembaga-lembaga yang mengurusi masalah bencana, salah satunya DMC juga. Ini saya kira pas juga, karena memang selama ini kita di
Aptrindo maupun di HIPI juga sering menggunakan Ya. kawan-kawan FDMC karena memang yang punya kaki, punya pengalaman, punya jaringan, punya termasuk mapping lah, mitigasi mana yang lebih prioritas sebetulnya dari kawan-kawan di kerelawanan. Jadi mungkin kita bisanya hanya mensupport yang di ujung depan kawan-kawan relawan seperti itu mungkin. Ya beliau ini organisasi banyak gitu ya, makanya diundang itu ada Aptrindo, beliau di Aptrindo sebagai sekretaris dan di HIPI sebagai bendahara, dan cocok banget gitu ya. Dan setiap kegiatan kami dengan MDMC, Aptrindo dan HIPI selalu support ya, paling terdepan. Betul nggak kan gitu ya? Nah sekarang saya kembali ke sahabat saya nih Pak Arif nih ya. Dari sisi akademisi itu apa yang disiapkan oleh akademisi terutama di universitas ya tentang kesiapsiagaan ini gitu ya? Ya, terima kasih Kang. Jadi gini, kebetulan saya juga jadi pembina di Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia. PMI. Jadi organisasi kemahasiswaan. Ya, jadi kami di akademisi ini lebih kepada meningkatkan kapasitas mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa dalam kesiapsiagaan bencana ini. Karena apa? Di negara-negara berkembang ya mata kuliah tentang kebencanaan itu sudah ada Sebenarnya. sudah ada. Jadi misalnya kayak di Jepang misalnya jadi ketika terjadi gempa bumi mereka sudah otomatis sudah otomatis dia merescue sendiri, dia harus seperti apa. Jadi nggak usah harus ada sirine, tepuk tangan, ayo cepat segera nggak usah seperti itu. Tapi mereka sudah automatically itu bergerak sendiri. Termasuk recovery bencana dan lain sebagainya. Nah, memang kami kemarin diskusi dengan rekan-rekan MDNC bagaimana kesiapsiagaan bencana ini melibatkan unsur mahasiswa. Tadi mulai dari proses mengevakuasi awal, proses sebagai relawan volunteer, betul. Jadi dalam mengevakuasi kan teman-teman mahasiswa juga perlu dibekali bagaimana cara evakuasi. Terus ada trauma healing, ya kan? Banyak korban bencana kan tidak hanya dewasa, ada anak. Bagaimana trauma healing, pendampingan dan lain sebagainya. Pasca bencana ini yang paling banyak. Betul. Kalau pada saat bencana dan lain sebagainya biarkan teman-teman dari BPBD yang bergerak atau tim rescue yang lain yang bergerak ataupun mungkin dari teman-teman mahasiswa juga yang bisa bergerak di tim awal. Tapi di pasca bencana ini tadi trauma healing kita coba mainkan, terus recovery, pendampingan secara psikologis seperti itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, di sisi lain kita ini kan situasi bencana di Indonesia, ini Banten ini laboratorium bencana Banten ya, gempa buminya ada, tanah longsor ada, banjirnya ada banjir. Ini laboratorium bencana dan indeks kebencanaannya cukup tinggi lah di Indonesia ini, Banten ya. Nah jadi seperti itu. Nah karena setiap bencana itu mereka misalnya kayak kemarin belajar pengalaman dari yang bencana banjir di Kota Serang dan tsunami di Labuan Carita, ini lebih banyak mengandalkan pemerintah ya. Sedangkan jangkauan pemerintah itu sangat terbatas. Betul. Sangat terbatas sehingga disitulah rekan-rekan mahasiswa mencoba, saya mendampingi mahasiswa untuk membangun bagaimana pasca bencana ini ketahanan pangan. Nah, jadi jangan sampai akhirnya pasca bencana keterlambatan pangan dan lain sebagainya mereka rusuh ya, rebutan kayak misalnya kasus kemarin di Kasemen itu kan, wah kita nggak butuh pencitraan, kita nggak butuh eksistensi gitu. Di Banten tuh banyak sekali kayak gitu-begitu kan gitu. Apalagi tsunami kemarin nih, saya juga bisa curhat nanti. Jadi ada yang unik di kultur di budaya kita ini. Jadi setiap bencana itu ada wisata bencana. Jadi orang lebih memilih wisata bencana, selfie gitu ya. Nah, gue di lokasi bencana nih, harusnya kan tidak seperti itu gitu ya. Selfie tapi ngasihnya cuma aja 100 juta gitu kan itu. Kan kita lebih baik melakukan sesuatu daripada untuk berselfie ria gitu kan. Nah ini yang membangun kapasitas atau pengetahuan ini PR kami di akademisi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa
mengkesampingkan selfie, tapi dia langsung tergerak untuk menjadi volunteer, mengevakuasi, pendampingan masyarakat, termasuk ketahanan pangan. Nah, kemarin diskusi kami di kampus itu ada namanya lumbung sosial. Nah, lumbung sosial ini yang dibangun di dekat shelter-shelter yang dia rawan bencana dan ini agak sedikit jauh, sehingga lumbung sosial ini untuk menampung pangan, ya. Namun kan itu bisa kehitung dengan jari berapa ratus masyarakat yang korban, berapa stok lumbung sosial ini. Nah, untuk itu recovery yang kita bangun adalah peningkatan kapasitas masyarakat juga selain mahasiswa. Nah, masyarakat untuk apa? Ketahanan pangan tadi. Oke, tahan dulu. Kayaknya ini selalu serius gitu kan ya. Nanti kita bagi-bagi ini waktunya kan gitu ya. Saya tertarik dengan trauma healing gitu kan ya, terus recovery. Memang unsur itu nanti kalau ada trauma ini kita bagi-bagi gitu ya, kan, gitu ya. Bagi-bagi peran kebaikan kan gitu ya. Nah, ini tadi nyenggol tentang BPBD tadi ya. Tadi ini unsur mahasiswa yang diedukasi kan, bagaimana cara menanggulangi awal kan begitu ya. Nah, ini kan masyarakat juga butuh nih Pak Yesa ya. Apa peran BPBD ke masyarakat menyampaikan edukasi tentang kesiapsiagaan ini? Ada mungkin, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kaitannya dengan BPBD, peran di penanggulangan bencana itu pada dasarnya adalah dalam hal manajemen penanggulangan bencananya. Manajemen penanggulangan bencana itu dari kita misalkan dari awal di pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Dan kaitannya dengan kesiapsiagaan itu di manajemen pra bencana, BPBD itu pada dasarnya tidak akan bisa bergerak sendiri gitu lah, dengan keterbatasan. Tentunya berkolaborasi dengan teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Arif, pentahelix-nya. Artinya dalam pra bencana kesiapsiagaan membangun komunikasi, kemudian untuk sosialisasi peningkatan kapasitas seperti yang disampaikan tadi. Memang kami di provinsi bekerjasama dengan kabupaten kota untuk melakukan senantiasa pendidikan kepada masyarakat. Di kami ada mulai tahun depan itu ada ini atas arahan dari Kemendagri untuk membangun keluarga tanggap bencana. Jadi tanggap dan tangguh itu harus dibangun mulai dari keluarga, masyarakat sadar gitu ya, sadar kesiapsiagaan kan begitu. Kalau di wisata kan sadar wisata nih, kalau di BPBD kan sadar kesiapsiagaan kan itu ya. Dalam hal bencana ini persentase terbesar dalam hal selamat dari bencana itu satu diri sendiri, kedua orang terdekat. Harus ada SOP-nya juga kan? Jadi diri sendiri harus diberitahu, harus diberi sosialisasi, peningkatan kapasitas. Artinya ini memang harus masif untuk pengadaan. Tentunya kami dari pemerintah untuk melakukan itu tidak mungkin kakak berapa ratus ribu kan. Nah, ini perlu peran pentahelix dari pengusaha, dari media, dari akademisi, dari masyarakat sendiri. Itu artinya dari tokoh-tokoh masyarakat diberi pemahaman, kalau sudah siap mereka yang menyampaikan menginformasikan gitu komunitasnya ataupun masyarakat yang terdekat itu. Jadi kami pada dasarnya memberikan panduan tools, artinya bagaimana di kerawanan bencana masyarakat ini untuk siap harus tahu kan. Rawannya apa? Ini wilayah saya kerawanannya apa? Longsor, banjirkah? Penanggulangan ini sesuai dengan yang kondisi di sana. Ya, kondisi kerawanan potensi. Padahal di Banten ini istilahnya hasil kajian risiko bencana itu ada 14 potensi rawan bencana. Seperti yang disampaikan, kita laboratorium bencana. Jadi masing-masing potensi bencana ini harus masyarakat harus paham. Jadi satu wilayah itu bisa multi bencana loh, gitu kan. Gempa, tsunami, likuifaksi, gitu kan. Karena longsor, banjir itu ada banjir benar, ada banjir bandang, gitu kan. Itu harus paham. Jadi pada saat mana itu, wah ini tanda-tanda mau terjadi bencana alam gitu. Sudah paham gitu ya? Bisa, mesti diberitahu, artinya diinformasikan. Nah, ini turunlah BPBD Provinsi kerjasama dengan BMKG untuk penyebarluasan informasi, mungkin nanti dengan media, radio mungkin atau televisi,
penyebaran informasi tentang tanda-tanda alam. Ini Gunung Anak Krakatau naik status ya kan? Betul. Jadi siaga itu juga perlu waspada. Betul. Oh ya udah siaga itu udah udah level lagi udah awas itu udah ada pengungsian dan udah harus siap-siap gitu. Kita pernah terjadi bencana tsunami. Dr. Sutopo itu almarhum menyampaikan tsunami yang terjadi di wilayah kita kemarin itu silent tsunami, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba terjadi gitu kan. Nah ini juga perlu diwaspadai. Akhirnya BVMBG mungkin pasang kamera tiap yang real time, mungkin terjadi longsoran apa itu bisa terjadi, dan BMKG pun pasang alat-alat detektor misalkan longsoran ataupun gelombang air laut yang misalkan dalam jarak sekian ada gelombang tinggi kemungkinan tsunami itu juga dipasang. Jadi itu artinya kami dari BPBD pada dasarnya koordinasi dengan instansi terkait dengan lembaga-lembaga terkait. Setuju nih saya. Sebenarnya BPBD juga memfasilitasi tentang ada seminar tentang kebencanaan. Mas nih mesti ditangkap nih sama HIPI nih. Nah kebetulan kita punya HIPI Institute nih, ada ruangan di atas bisa menyampaikan informasi itu Mas. Misal mengundang kepala desa atau apa kan gitu ya, memberikan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana, betul ya? Kita undang nanti BPBD ya. Fasilitator nanti kita kan ya. Tadi nyinggung tentang kemedian. Ini media nih yang paling utama menginformasikan tentang kesiapsiagaan bencana ini seperti apa nih, khususnya di radio kan ya kan gitu ya. Kalau kita sih media ada bencana, cus langsung ini. Ini radio seperti apa nih? Ini khusus di radio gitu ya. Nih, Mbak Anissa silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kang Arif. Kalau di media radio terutama, karena kita punya 3 fungsi. Kita punya 3 fungsi. Radio itu ada to inform, to educate, dan juga to entertain. Nah, kita ngambil yang 2 fungsi ini nih, to inform dan juga to educate. Kalau tadi Pak Yesa dari BPBD bilang ini punya banyak nih program-program pemerintah. Ini saya setuju nih banyak program ini gitu ya. Akhirnya pemerintah, let's say kalau kita bilang yang di pelosok. Mungkin misalkan mereka terbatas dengan jaringan internet, tapi mereka masih dengar radio ya kan ya. Dan jangkauan kami sampai ke sana. Back to hearing radio kan gitu ya. Jadi jangan lupa sebenarnya kalau misalkan radio bilang radio itu udah mulai ditinggalkan, enggak juga sebenarnya, enggak juga gitu. Justru kayak misalnya kita mau menyasar masyarakat yang ekonominya menengah di bawah dan mereka ada di pasar. Mereka nggak mungkin sempat lihat TV. Mereka nggak sempat baca koran. Tapi kalau radio itu cunin, mereka sambil misalkan berniaga, sambil berjualan, mereka bisa dengerin radio. Kayak tadi misalnya status Gunung Anak Krakatau sudah ada di level siaga. Artinya orang-orang pasar nih dengar gitu. Oh iya, status Gunung Anak Krakatau sudah di level siaga. Nah ini siapa? Peran-peran media, radio salah satunya. Dan kebetulan kami juga kemarin pada saat Hari Kesiapsiagaan Bencana, kita ada kerjasama. Kita mengundang teman-teman BPBD, terus juga ada lembaga kerelawanan. Kita menginformasikan bahwa ada loh HKB, dan kita juga perlu menggaungkan apa sih HKB gitu kan, kita nggak tahu nih. Dan ini adalah salah satu perannya radio tadi, to inform, to educate. Jadi kita juga melaksanakan fungsi-fungsi radio itu. Seperti itu. Setuju, betul ya. Jadi saya setuju banget ya. Radio itu memang jangan ditinggalkan, dan kami juga masih ujung-ujungnya masih dengar radio juga kan gitu ya. Jadi memang salah satu informasi yang langsung touching ke masyarakat ini di radio dulu kan. Kuota habis, mereka juga nggak bisa dengar kan gitu ya. Saya nih saya pengen mengorek langsung banyak ya program-program BPBD ya kan gitu ya Pak. Nah kita juga ada HIPI Institute, kebetulan juga Pak Cahyo sebagai pembina HIPI Institute. Kita punya lembaga, ada namanya Banten Education Unggul, dan siap untuk bersinergi Pak dengan BPD. Beliau ini juga komisaris dari Sanet Podcast juga. Kan gitu. Pak, unsur dari masyarakat dari pengusaha nih ya. Apa sih yang ke para pengusaha, khususnya ke para pengusaha HIPI, Apindo, mengajak seperti apa sih untuk mengumpulkan, tidak harus propose nih. Sebelumnya harus kesiapsiagaan kan gitu ya. Bagaimana cara mengajak para pengusaha untuk menyiapkan ini semua kan gitu. Khususnya kan pitches gitu kan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang konteks setiap kegiatan ketika bicara pengusaha lebih pada dalam tanda kutip amunisinya. Amunisi betul. Padahal pada sisi lain juga tidak seperti itu juga sih. Artinya bahwa
pada satu sisi kan pengusaha itu juga punya potensi atau bisa jadi potensi korbannya juga. Jadi makanya saya kira sih bicara tentang kebencanaan itu sebenarnya yang kita bicarakan kan adalah mencegah resiko terburuknya lah. Resiko betul. Pada termasuk juga pada usahanya, pada manusianya. Nah, ini mungkin forum ini luar biasa nih. Jadi kan kita pun di pengusaha kan baru sadar ketika memang kemudian dikasih informasi, dikasih ini, makanya kampanye tadi, kampanye itu ataupun mungkin edukasi itu, forum-forum itu mungkin perlu digalakkan dengan kawan-kawan semua. Jadi yang usaha tidak hanya larut pada usahanya juga kemudian memang bisa diingatkan juga. Pada sisi lain kami di perusahaan kami juga secara struktur memang ada yang mengurusin itu di humas atau apa gitu ya, di HSE dan environmentalnya tadi kan lebih aware masalah itu. Tapi sebenarnya kan ya tadi sentuhan tadi bahwa itu menjadi lebih konkret tadi bahwa bencana itu hal yang luas, yang besar itu memang dari bapak-bapak yang terkait tadi, dari PD, dari kerelawanan, dari akademisi, ya, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas lah, seperti itu. Jadi poin-poin saya sih lebih pada bagaimana mengkampanyekan ini, mensosialisasikan ini lebih luas. Ini jadi hal yang penting, karena ketika tidak disosialisasikan, tidak pernah dikampanyekan, maka kadang-kadang tidak aware. Ya. Jadi tahunya ya ketika dulu udah iuran, ayo kumpulan dana, kirim dana lah. Jangan begitu aja. Dan kadang-kadang tidak pas juga. Jadi udah banjir sana satu titik kirim, karena ya tadi kata Pak Arif tadi ada yang orangnya pengennya foto aja, ya sudah, berarti membantunya pada tempat yang gampang dijangkau, misal situ ya gampang foto gitu. Padahal tempat-tempat yang lebih parah banyak, jadi kadang-kadang nggak sampai tujuannya lah. Jadi saya kira perlu ya disinergikan semuanya. Betul. Baik Mas Cahyo, saya kemarin ke Pak Arif nih ya. Sebenarnya kan ini ya yang paling utama di mahasiswa nih Pak. Mahasiswa itu mesti garda terdepan kan gitu ya. Tapi betul nih, saya agak sedikit kalau saya ke lapangan, kemana nih teman-teman mahasiswa kan begitu ya kan, harusnya kan mereka yang garda terdepan memberikan edukasi ke masyarakat ya, yang benar-benar touching ke masyarakat kan gitu ya. Nah saya setuju nih kalau setelah ini kita bikin satu program, saya setuju bikin campaign, misalkan human responsibility. Jadi bukan hanya kita ini nih. Manusia ini yang terlibat kan ya semua kan gitu ya. Yang namanya manusia ini terlibat dalam kondisi seperti ini kan gitu ya. Bagaimana cara setuju nggak kita bikin program? Iya. So, gimana nih programnya kan gitu ya, gitu ya. Ya ada nggak program dari teman-teman akademisi untuk mengkampanyekan ini sebelum terjadi kan gitu ya. Jadi terus aja ke masyarakat kan gitu. Mungkin nanti dari teman akademisi memfasilitasi kegiatan training, seminar ke masyarakat kan, ngajak RT, RW dan sebagainya kan gitu. Ya. Pak, silakan. Jadi kami kemarin beberapa waktu yang lalu sudah melatih para relawan KSR ya. KSR Top Sukarelawan di Palang Merah ini kurang lebih 50 peserta. Itu kecil sedikit atau 50 lumayan. Artinya dari beberapa fakultas gitu ya. Iya. Itu hobi mereka lah yang dipilihnya dan kita coba latih itu. Nah artinya ketika kita memberikan pengetahuan tidak hanya tentang kepalang merahan, tapi jiwa sosialnya gitu. Betul. Jadi secara misalnya tadi ada siaganya Krakatau, kita sudah harus standby nih, gitu kan? Yeah. Jadi ketika situasinya sudah tidak memungkinkan, maka mereka harus langsung terjun ke lapangan dan mengambil peran masing-masing. Betul. Nah, mungkin bisa saja program yang akan dibangun tadi, pemerintah sebagai regulator ini kan banyak keterbatasan, sehingga perlu tangan untuk menjangkau, maka melibatkan rekan-rekan di kampus. Betul. Bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pendampingan. Nah, kemarin kita dengan MDMC di daerah Suryanen, ladangnya banjir ya, Cimoyan, Labuan. Nah, kita coba pendampingan kepada masyarakat gitu kan. Jadi pendampingan itu tadi memberikan pengetahuan tentang kebencanaan gitu kan. Terus ya programnya yang sudah harus program real. Jadi program yang nyata sehingga masyarakat sadar akan bencana itu tadi.
dengan wah kondisi aku banjir nih. Jadi ketika rob datang itu sudah harus bagaimana jangan dipikirkan bagaimana caranya supaya donasi kan begitu. Karena kan pola pikir dari kami gitu ya. Kalau kami kan relawan ya, tunggu aja gimana caranya supaya si donasi terkumpul kan begitu. Ini edukasi ini mesti kalau di mahasiswa ya karena kita jangan berpikir ada peluru dulu baru bergerak, kita bergerak aja dulu dan itu pasti akan mengalir itu. Dan bergerak pun mesti ada ilmu seperti ini ya Pak ya. Ya, ilmunya apa nih Pak? Sepertinya kan kita harusnya nggak mikirin dulu apa, tapi secara ada assessment dan lain sebagainya gitu. Ada ilmu-ilmunya nggak Pak? Baik. Untuk ini berbicara tentang teman-teman KSR ya. Artinya itu bergerak di Palang Merahan. Memang ada ilmu asesmen artinya untuk misalkan kejadian bencana itu turun untuk melakukan asesmen. Ini memang dalam hal asesmen ini juga tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Artinya itu harus ada koordinasi. Artinya di sini tentunya asesmen di lokasi bencana itu dalam hal ini ada untuk kaji cepat. Kaji cepat melaporkan 1 kali 24 jam itu laporan harus masuk tentang kondisi wilayah, bagaimana dan harus berbuat apa, apa yang perlu disupport ke sana, baik apa sumber daya manusianya, mungkin permakanannya, kemudian peralatan apa lainnya. Ini harus adalah ilmu kaji cepat ada, artinya dari kami pun ada program untuk. Setuju nggak Pak? Kita kumpulkan teman-teman relawan Pak. Sebenarnya relawan tuh di Banten itu banyak banget Pak, tapi ilmu intunya kan mestinya kan dari senternya dari BPBD Pak kan ya. Kami nih contoh, kami punya PPA Siaga, berangkat aja tuh, tapi tidak koordinasi dengan BPBD kan itu. Kita minta satu titik bisa informasi yang paling update di MKGG dan BPBD kan gitu. Saya juga kalau mau Pak Bambang kita nunggu dulu nih informasi dari BMKG atau BPBD kan gitu ya. Setuju nggak kita kumpulin teman-teman itu? Kalau saya sangat setuju. Nah, kapan nih? Artinya itu memang dalam rangka penguatan teman-teman relawan dalam rangka untuk itu. Karena ya BPBD berapa orang sih? Artinya untuk bisa mengkaji cepat suatu wilayah bencana, apalagi kayak tsunami gitu, sangat luas, itu sangat perlu. Jadi memang harus kita petakan, artinya misalnya itu kejadian bencana itu seberapa luas itu harus dipetakan. Nah di sini memang perlu kepanjangan tangan. Nah untuk bisa ke sana tentunya perlu aparat-aparat yang memang harus mumpuni. Memang mungkin teman saya MDMC juga punya, artinya alat lah tools untuk kaji cepat ya Pak. Artinya mereka punya. Tapi kan MDMC khusus untuk komunitas MDMC dari komunitas sendiri. Betul. Itu perlu. Nah itu ada baiknya. Dengan kemampuan itu kita berdayakan untuk kemampuan menginput informasi kaji cepat dalam kepentingan pemerintah kan tidak ada salahnya. Nggak ada beda jauh lah artinya tools yang dimiliki oleh MDMC dengan hanya mungkin beberapa item lah yang memang perlu, mungkin ada yang enggak. Nah ini bisa kita kolaborasikan, artinya untuk melakukan kaji cepat ke wilayah, tenaganya ada. Tinggal, formnya seperti ini. Apa yang diperlukan? Kecepatannya. Kemana dia harus lapor? Nah, kalau untuk ranah pemerintah di wilayah BPBD kabupaten kota itu yang bertanggung jawab di wilayah masing-masing. Data itu masuk ke BPBD kabupaten kota. Setuju Pak. Jadi mereka bisa. Nah ini memang perlu dikoordinasikan. Ini fungsi dari BPBD itu sebagai koordinator penanggulangan bencana, mengkoordinasikan, buat SOP dan regulasi lain-lain. Itu setuju Pak. Tapi saat ini memang perlu diakui ya. Kita punya relawan banyak, tapi tidak ditampung oleh satu lembaga BPBD itu Pak. Jadi masing-masing pengen punya peran nih gitu kan ya. Nah itu yang saat ini saya lihat dari mulai waktu tsunami, saya turun sama Balawista Pak. Bergerak masing-masing, tidak terkoordinir Pak, dan lain sebagainya. Sementara kita sibuk untuk mengumpulkan donasi. Masyarakat butuh data di situ kan gitu ya, butuh secepatnya. Nah itu yang kita pengalaman lah, tsunami itu menjadi pengalaman kita kan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terbentuk satu komunitas BPBD, kita tunggu informasi dari itu kan gitu.
kita beda seragam, tapi begitu masuk ke dalam satu itu udah satu seragam lagi Pak kan gitu lah. Ini yang diharapkan kami dari pemerintah supaya ini curhatan aja Pak Bangnya sebenarnya kita ngobrol ya. Pengennya Pak bisa Pak Bang, kita pengen informasi di BPBD bukan justru dari masing-masing kan gitu ya. Ini yang harus kita jaga, kita mulai dari kita dulu lah. Kita bikin satu komunitas ya, maksudnya sudah satu pintu lah nantinya kan gitu. Mau udah nggak kuat pengen curhat gitu. Ya Pak, ya tolong di aspirasi kami ya. MDMC itu lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah di Banten. Dan kami dapat amanah untuk mimpin. Kemudian kalau bicara mengenai relawan, kami sangat banyak punya relawan. Kami punya sekolah SLA itu udah bisa kita gerakkan. Kemudian mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang lah, dari ITB-AD Karawaci, dari Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin, kemudian Universitas Muhammadiyah Banten, sampai Poltekkes, Politeknik Kesehatan. Ini kita punya banyak dan itu bisa digerakkan. Yang jadi masalah satu, bahwa mereka belum punya ilmu. Sesuai dengan budaya. Skillnya perlu kita. Nah, kenapa kami perlu bermitra dengan BPBD? Salah satunya biar ada koordinasi. Ini sekarang tertuduh nih. Kami mau diarahkan kemana? Kami mau diarahkan kemana? Iya, betul. Dan di lapangan pun kita wajib berkoordinasi. Betul. Alhamdulillah sekitar tahun 2019 kami menginisiasi dengan teman-teman berdirinya Des Relawan Banten. Itu ada sekitar 65-an lembaga kerelawanan. Jadi MDMC itu salah satunya. Bayangkan kalau satu lembaga itu punya 100 relawan saja yang kompeten. Betul. Berapa yang bisa dikerahkan pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Betul. Ini artinya potensi besar. Dan BPBD nggak perlu dalam tanda kutip ngingu relawan yang itu biayanya sangat besar. Setuju, itu manfaatkan kami dengan koordinasi itu. Kita udah siap sebenarnya kan gitu ya. Tolong kami juga ditingkatkan kapasitas kami. Kalau punya fasilitas untuk peningkatan kayak pelatihan, betul. Manfaatkan itu untuk training anak-anak kami. Pak Yasa jadi terdakwa ini. Itulah perluan kerjasama. Betul. Dan satu hal yang sering kami sampaikan pada teman-teman di kerelawanan, kita tidak pernah akan mengambil alih fungsi dari pemerintah. Betul. Tapi kita bermitra untuk melengkapi pemerintah. Itu Pak Yasa, ini curhatan kami kan gitu ya. Jadi kita mau jalan itu sebenarnya pengennya ada teman-teman pemerintah mendampingi kami. Kita nggak bisa untuk jalan sendirian Pak, gitu ya. Oh jadi curhat juga nih bos. Gitu Pak Yasa ya. Jadi setelah ini kan kita ada dua PR. Baru 2 PR nih. Satu dari teman-teman akademisi membuat campaign tentang kesiapsiagaan. Ini nggak bisa kita cuma ngomong doang tapi nggak ada riset kan gitu ya. Kedua nanti teman-teman BPBD memfasilitasi kami mengumpulkan semua relawan. Nanti barangkali itu udah satu visi Pak kan gitu ya. Nah ini baru satu lembaga MDMC. Begitu banyak yang relawan dan kami juga sama ada PPS Siaga, nggak mungkin lah dari pusat begini, tapi kan ini kondisi dari daerah Pak. Daerah memang PPS Siaga juga harus misalkan koordinasi dengan BPBD kan gitu. Relawan Aprindo, relawannya HIPI juga harus dengan ilmunya dari BPBD kan gitu. Setuju nggak Mbak Nisa? Setuju. Apa yang mau disampaikan tentang di media gitu kan gitu? Baik. Kalau ini kita sinergitas nih kan gitu ya. Ini udah ketemu nih yang ininya kan gitu. Oke. Kalau tadi kan balik lagi perannya fungsi radio atau media mengedukasi, menginformasikan. Ini BPBD sudah punya program. Misalnya mau running saya tahu sih. Nanti kabarin. Misalnya mau running nih, entah di tahun ini atau tahun depan ada program kerjasama dengan teman-teman mahasiswa atau teman-teman dengan lembaga kerelawanan. Dan kita perlu sounding, kita perlu publikasi. Kita bisa gunakan radio, teman-teman media. Bisa gunakan podcast juga ya. Betul. Sebenarnya kan media itu banyak banget, nggak cuma radio gitu kan. Bahkan mungkin sekarang kelompok milenial itu lebih menyasar kepada media sosial gitu kan. Kita sekarang bikin podcast atau mungkin kayak video-video singkat ya, short video kayak gitu di reels, tapi itu bisa jadi campaign sebenarnya. Betul. Karena kan ada sebuah riset juga, kalau saya pernah baca dulu, itu adalah pada saat kita mendengarkan audio atau radio di atas 3 menit telinga manusia itu udah nggak fokus. Jadi
itu pun juga jadi pembelajaran buat teman-teman penyiar sebenarnya, bahwa teman-teman penyiar pada saat talk itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Bahkan dulu saya sempat dengar ada teman-teman radio di Jakarta itu bicara talkingnya adalah under 1 minute, jadi di bawah 1 menit. Karena apa? Telinga pendengar itu udah di atas 3 menit nggak fokus. Jadi bagaimana mengemas sebuah informasi, mengemas sebuah berita di bawah 3 menit tapi komprehensif. Misalnya tadi status Gunung Anak Krakatau sudah di level siaga, gitu kan. Tapi yang bisa mencakup 5W1H dan artinya pendengar juga, oh iya, cepet nih, karena kan radio itu beritanya cepat. Dan kalau di TV mungkin bisa diulang-ulang. Kita bisa lihat lagi, pagi ini kita bisa lihat berita status anak Krakatau. Nanti di jam 11 kita bisa lihat lagi. Tapi kalau di radio itu kan sudah harus update lagi. Kita misalkan menyampaikan real time gitu kan berita gitu ya. di jam 7 pagi. Di jam 11 sudah ada perkembangan informasi gitu kan. Dan artinya memang radio ini informasinya cepat. Dan update saat itu. Tidak basi, tidak diulang-ulang lagi. Betul. Gitu. Setuju lah kalau kita sama-sama teman-teman media lah gitu ya. Yang penting kita mah nunggu sinergitas dengan BPBD ya. Betul. Program-program apa yang ada kita bantu kan gitu. Pas setelah ini kita podcast khusus pakai BPBD ya. Gitu ya. Saya mau nunjuk Pak Ali gitu kan gitu. Pak apa yang diedukasi ke mahasiswa terutama kan gitu ya, untuk menyampaikan ke masyarakat itu kan satu message yang disampaikan mahasiswa ke masyarakat, karena mahasiswa kembali ke masyarakat, Pak. Itu yang mesti dititipkan oleh akademisi ke mahasiswa untuk ke masyarakat gitu ya. Coba. Ya, sebelum ke pertanyaan tadi, saya ada sedikit nih yang mengganjal diri. Ya, buka aja sekarang dengan HIPI. Jadi saya dulu pernah ada pengalaman. Oh, dengan HIPI ini ya. Misalnya ini mungkin solusi ya. Ada pengalaman ketika kita menghimpun bantuan, kita kendala transport. Jadi akhirnya transport itu seperti kendaraan gitu. Oke. Ya. Jadi saat itu ini bantuan udah penuh di base camp. Waktu bencana apa? Tsunami kemarin. Ini yang apa? Akhirnya kita nge-rental mobil mobil bus, minibus ya. Ini kan susah nih, akhirnya perlu bolak-balik kita mengangkut. Nah, artinya komitmen yang kami berharap, komitmen HIPI tidak hanya sebatas di logistik ataupun di materi ya, tapi mungkin bantuan kendaraan untuk pengangkutan pun itu menjadi sebuah komitmen saya kira. Jadi di situ mungkin langsung bikin sebuah pesan jika ada yang butuh bantuan kendaraan untuk pengangkutan. Kami siap, MDMC siap, HIPI siap, Jadi sehingga kita bisa mengakses itu. Jadi mungkin itu komitmen selain ini ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan bahwa kami memang mengajari mahasiswa itu ilmu psikologis. Artinya bagaimana mereka mempelajari karakteristik masyarakat. Karena masyarakat kita ini, informasinya kan dari mereka, dari mahasiswa, Pak. Ya, jadi masyarakat ini kadang ada yang sudah apatis ya kan, ada yang dia sudah loba omong dia nah aing keur musibah kieu dah gitu ya. Gancang turunkan beas gitu kan ya. Loba omong kayak kemarin di Kasemen itu, saya mah enggak butuh bantuan, saya butuh kompor dengan gas, nah kan. Ya, itu jadi pindahan. Saya butuh kasur, sekaliannya mau kursinya. Ya ini yang terjadi gitu kan gitu. Artinya memang kalau si volunteer tidak dibekali, ya kan, stres, akan terpancing emosi. Betul, ya. Ibu dibantuan terdaik ya, jangan. Nah, jadi kita bekali juga tentang pendekatan psikologisnya. Artinya harus meredam emosional, gitu, sehingga masyarakat pun harus kita redam, gitu, sehingga artinya ini saling bisa masuk gitu loh. Ilmu-ilmunya kan mesti ada, Pak. Jadi bagaimana cara supaya begitu bencana datang, masyarakat itu harus seperti apa? Itu kita kan nggak tahu ilmu. Kita mikirnya udah siapin donasi, assessment, itu doang. Itu doang, Pak. Yang bisa kita lakukan cuma itu, Pak. Kalau bisa kami yang terjadi di kami, contohnya misalkan, apa yang mesti dilakukan awal itu kan gitu. Ini perlu sinergitas dengan teman-teman BPBD. Sepakat ya, kita setelah ini ada sesuatu yang harus diinikan, Pak. Ini saya tadi menyenggol HIPI nih ya, coba. Iya. Terakhir 1 menit. Jadi poinnya memang itu, Pak, membuat database tadi menjadi penting. Jadi kita punya apa, siapa punya apa dan sebagainya itu. Gitu. Karena memang ya misalnya Aptrindo kemarin juga kita ngasih informasi ketika
terjadi kondisi-kondisi kebencanaan itu truk apa aja yang dibutuhkan. Ya. Dan Siap, truk udah siap kita mah gitu ya. Kan kalau Wing box trailer gitu. ya, ada wing box, trailer atau ya sampai dump truck berarti seperti itu. Jadi ini memang itu yang mungkin yang sampaikan Pak tadi memang menarik tadi. Jadi kontaknya tadi bahwa bagaimana kemudian informasi itu bisa nyambung tadi ya. Jadi namanya kalau udah kondisi bencana kan semua panik. Udah panik nggak tahu telepon siapa. Kuncinya baseline data. Karena kan kalau kasus tsunami ya kemarin, betapa banyak bongkahan misalnya runtuhan kayu, nggak mau beko kan harus gerak, terus harus gerak. Nah mungkin kuncinya tadi di BPBD ini. Makanya tsunami ini menjadi satu bagian dari hikmah kita kan. Belajar kita dari tsunami. Banyak Pak. Banyak yang ya Pak, saya jujur aja nih, saya terburuk menangani penanggulangan itu. Betul. Karena apa? Begitu donasi datang dari mana-mana, nggak bisa distribusi. Betul. Bagaimana cara distribusinya kan begitu ya. Jadi ya saya tidak menyalahkan BPBD. BPBD butuh sinergi. Butuh temen yang memang banyak hal kan gitu. Kami siap lah Pak kan gitu ya. Ya ini barangkali gini Pak. Ya. Satu yang saya kira penting itu masalah manajemen informasi. Setuju Pak. Informasi kayak saya kira saya nggak tahu BPBD sudah ada atau belum, tapi hal ini menjadi satu penting karena tidak sekedar apa yang dibutuhkan dan posisi mana yang paling dibutuhkan ini nyambung antara tadi ketika ada donatur masuk kita harus kemana nih, itu hal yang penting. Jadi buruknya dari kami Pak, maksudnya caranya kan gitu ya. Akses informasi itu bisa diakses oleh semua pihak yang terkait. Saya kira ini perlu zaman sekarang lah aplikasi yang mulai. Intinya ada SOP Pak. Jadi masyarakat bagaimana cara menginformasikan ke kita. Kan di situ ada RT. Kan gitu ya. Itu yang mesti sinergi kan gitu. Nah, ini di segmen terakhir minta statement sedikit dari mulai ini kan bagaimana satu mengajak masyarakat, terus informasi apa yang disampaikan dari mulai Pak Yasa. Baik, ini kaitannya apa? Ini statement terakhir aja Pak tentang apa yang dibicarakan kita nih sekarang ini kan gitu ya. Baik, pertama ya apa kaitannya kesiapsiagaan bencana itu masyarakat perlu memahami kondisi wilayahnya. Setuju, ya. Kondisi wilayahnya tentang potensi bencana. Tentunya kebencanaan mereka udah paham sebenarnya. Tinggal waktunya kapan itu yang memang harus istilahnya ada titen lah yang memahaminya. Jadi masyarakat pertama itu, yang kedua memang apabila terjadi suatu bencana bisa disampaikan kepada pemerintahan tingkat terdekat terendah ya dalam ini desa RT desa itu kan artinya biar segera disampaikan. Terkadang tanda-tanda seperti ini juga pemerintah desa juga belum tahu kalau ada disampaikan. Itu perlu kita desa secara berjenjang melapor ke atas. Dan kami memang senantiasa mempelajari kan sampai saat ini ya istilahnya sampai tingkat kecamatan. Ini desa camat, kadang camat bisa langsung ke provinsi. Tapi setidaknya itu berjenjang. Siap. Setuju. Mari. Oke. Kami dari akademisi lebih kepada pengetahuan sih ya. Jadi pengetahuan itu kan edukasi, ada otodidak dan pembelajaran. Kalau otodidak ya sekenanya bagaimana menangani evakuasi. Kalau pembelajaran tentu ada proses dan tahapan keilmuan. Artinya dengan mendapatkan ilmu yang baik sehingga kita bisa meminimalisir korban ataupun bencana yang mengantisipasi dan lain sebagainya, sehingga resiko itu kita tekan sebaik mungkin karena pengetahuan. Bapak Bang dari relawan mewakili lembaga kerelawanan, kami sebenarnya punya harapan banyak, terutama dari unsur-unsur peta elit di luar masyarakat. Sebagai itu dengan para pengusaha Hipila di sini yang ada seperti Pak Cahyo. Kalau relawan itu tidak harus punya, yang penting ada. Sebagai contoh gini, seperti tadi sempat disinggung mengenai kendaraan. Ya. Sebaiknya HIP itu ada kendaraan yang dipakai sehari-hari tapi bisa dipinjam, mungkin ambulan atau mungkin pickup untuk dapur umum dan sebagainya lah. Kami siap ada. Tapi siap kalau ada bencana kemudian kita kerjasama atau gimana kita bisa memanfaatkan. Karena biaya
perawatan itu sangat mahal sekali kalau kita harus punya sendiri kan. Ya, tapi dengan bekerja sama dengan pengusaha, dengan HIPI, itu kita akan lebih mudah dalam membantu masyarakat. Siap. Ini harapan kami ke depan ke sana. Artinya apa? Kita tidak hanya berpikir untuk tanggap bencana, tapi pra bencananya juga harus. Betul. Kan gitu. Pra bencana seperti pelatihan apa itu, barangkali ada CSR yang bisa dimanfaatkan untuk mengadakan pelatihan di sini, di tempatnya HIPI lah, di kantornya HIPI atau di mana terserah. Itu bisa nanti melibatkan beberapa relawan dan beberapa lembaga. Ini juga kita harapkan. Boleh nggak di atas jadi base campnya relawan? Oh, untuk pelatihan. Itu lengkap, betul. Itu harapan yang kami sebagai relawan kepada pengusaha. Kemudian dengan media, kami berharap ada kerjasama sehingga kita bisa mensosialisasikan terus edukasi terus ya. Edukasi masyarakat itu secara rutin. Setuju. Kami mohon karena Banten ini laboratoriumnya bencana ya. Dan itu harus menjadi ada program lah khusus kan gitu ya. Ada program khusus yang nanti yang ngisi gantian dengan pemerintah dengan 5 unsur ini. PR itu. Kan gitu. Tolong ini langsung ditodong ya. Tolong ini bisa dipikirkan bersama, nanti kerjasamanya dalam bentuk apa. Insya Allah nanti dari pemerintah. Saya habis lebaran nih mau satu-satu saya panggilin pokoknya. Mari siap ya. Oke. Kemudian yang dari perguruan tinggi itu isinya orang-orang pintar. Kajian-kajian tentang kebencanaan. Banyak gitu. Renkon, penyusunan renkon. Apa itu perlu ditingkatkan. Kemudian kerjasama kan dengan Pemda, dengan BPBD, dengan dinas sosial atau dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan kebencanaan. Ini akan membantu sekali. Dan kami juga berharap dari pemerintah juga kalau ada penyusunan standar-standar kebencanaan, libatkan akademisi. Pasti harganya lebih murah dibandingkan dari swasta, dari CV swasta atau konsultan swasta. Ini yang penting. Kemudian juga kita harapkan mahasiswanya itu, baik yang itu tergabung dalam mapala perguruan tingginya, itu dioptimalkan. Kalau dia KKN, ya KKN yang tematik. Gitu. Kalau naik gunung, jangan naik gunung aja kan gitu ya, banyak ini kan. KKN yang pasang pelanggar, bikin ucapan inilah yang tematik berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Destana. Saya kalau sama beliau ini malu, soalnya beliau sudah sepuh tapi selalu terdepan, makanya saya salib terus kalau gitu kan. Maksud kami, kita kan ada BPBD kan ada program Destana, Desa Tangguh Bencana. Itulah yang perlu edukasi. Melalui apa? PRBBK. Pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas desa. Itu kita harapkan leadingnya dari perguruan tinggi. Kan itu. Ini harapan kami. Kemudian dengan pemerintah daerah, tolong koordinir kami. Kemudian relawan-relawan kami itu tolong dipintarkan melalui fasilitas yang ada. Peralatan punya. Fasilitas punya, kita nggak butuh apa-apa, cuma butuh dipintarkan, kan gitu. Kemudian kami juga berharap ada sistem informasi di pemerintah yang dalam hal ini BPBD sebagai leading sektornya, ada semacam sistem informasi untuk pelaporan, pelaporan untuk baik asesmen atau kaji cepat yang kita lakukan terhadap kebencanaan. Kemudian laporan-laporan terhadap apa yang kita lakukan, baik tanggal 2 maupun pasca, dan itu terbuka untuk lembaga-lembaga anggota lain kan. Siap. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami kemarin dapat amanah dari BPBD untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana yang melibatkan semua unsur termasuk HIPI. Dengan waktu saya sudah matur Pak Cahyo, tolong yang care terhadap kebencanaan itu kita masukkan dalam tim ini. Banyak nanti kita perlu yang saya setuju database gitu kan. Dan kemarin juga saya laporkan ke Kabid 1 bidang penanggulangan bidang 1 yang membidangi pra bencana. Itu juga sudah kami laporkan, dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan. Oke. Cukup ya. Terakhir media 10 detik. Oh, 10 detik. Biar editnya pas gitu ya. Oke. Kalau media balik lagi tadi dengan fungsinya to inform dan to educate, program dari pemerintah ataupun dari teman-teman lembaga kerelawanan, dan saya yakin banget kalau Pak Yesa bilang, Mbak, jangan semua pemerintah karena pemerintah juga uangnya terbatas. Saya yakin banget. Enggak, kita nggak perlu uang. Iya, betul. Tapi pelatihan pasti perlu uang. Perlu gitu. Nah, jangan lupa juga perlu sinergi aja sebenarnya kan gitu. Tapi jangan lupa juga nih Kang Arif bahwa kita juga punya rekan-rekan NGO. Ya. Nah, ini juga perlu diberdayakan. Artinya ada teman-teman yang memang lembaga kerelawanan ini juga ada supporting dari NGO. Nah, ini juga
saya rasa pemerintah dengan keterbatasan baik dari SDM dan juga anggaran ini bisa sebenarnya gitu, Ya, tidak cukup. harus menjadi mohon maaf nih Pak Yesa, bukan saya atau Pak Bambang ya, tapi bukan saya artinya mensupport pemerintah, tapi kita tahu bahwa isu ini sebenarnya banyak banget yang peduli gitu kan, dan unsur pentahelix salah satunya adalah saya mewakili media dengan fungsi sebagai penyampai pesan, penyampai informasi, dan bagaimana informasi ini juga harus komprehensif. Artinya kalau tadi Pak Bambang bilang ada sistem informasi yang menyeluruh, jangan sampai nanti media ini salah menginformasikan, Ya, karena kan setuju. fatal. Atau Jangan bahkan- salah menginformasikan. Betul. Ya. Nanti dibesar-besarkan hoax, jadinya malah panik Betul. masyarakat. Itu Iya. yang penting sebenarnya. Setuju. Mas Ayo dari sisi kemobilan tadi. Jadi poin saya lebih pada ini apa Ya. namanya tadi manajemen informasi tadi. Jadi bagaimana kemudian informasi itu ketika ada bencana itu bisa menjadi lebih valid dan terdistribusi dengan baik. Dan tadi kontaknya pada kondisi sinergi. Ya. Jadi urusan penanggulangan bencana kita serahkan pada yang kompeten. Tapi dalam hal kita mensupport dari sisi belakang tadi, kita butuhkan adalah informasi, kemudian sinergi apa yang bisa kita lakukan. Betul. Seperti itu. Jadi poinnya di situ saya kira terkait dengan kebencanaan sesuatu yang tanpa proposal tadi, tapi bisa kita Sudah siap. antisipasi lebih awal dengan sinergi dari berbagai pihak tadi. Ya, khususnya itu. Wes, ya. Baik sahabat Sanet Podcast, hari ini luar biasa sekali ya, daging semua ini kan informasinya kan gitu ya. Jadi kita tidak hanya untuk saat ini saja, mudah-mudahan ada 2 poin itu Pak, campaign-nya penanggulangan bencana, kita tidak hanya propose menyiapkan, tapi harus dari sekarang kan gitu. Perlu sinergitas dengan pemerintah, relawan, database kita kumpulkan semua, dan kita menyiapkan pelatihan dari akademisi juga, dari relawan juga tadi curhat, dan informasi dari media kan teman-teman semua. Baik, terima kasih orang-orang hebat, Pak Yesa dari BPD, Pak Arif dari akademisi, Pak Bambang dari relawan, Mbak Nisa dari media, dan Pak Syo dari unsur pemerintah. Saya dari pengusaha. Kirain pemerintah yang di sana kan gitu ya. Belum ya kan gitu ya. Insya Allah nanti kita akan terus berlanjut. Nanti kita ada khusus BPBD, khusus akademisi, khusus kerelawanan, dan insya Allah Sanet Podcast akan memfasilitasi tentang informasinya, dan HIPI juga akan menyiapkan tempat di atas untuk edukasi, training dan lain sebagainya, dan kita tunggu dari BPBD. Saya Kang Arif dan teman-teman yang hebat semua, sapa di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh.